Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Setiawahyuli dari mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Jember, gelombang 1 Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Kebonsari Jember. Saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZBD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5 SDN Kebonsari 03 Jember. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZBD. Scaffolding adalah teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan bantuan secara bertahap, kemudian bantuan tersebut dikurangi secara perlahan. Tujuannya adalah agar pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah metode mengajar di mana guru menyesuaikan tingkat dukungan agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih oleh guru. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik berdiskusi. Guru melakukan perjalanan ke setiap peserta didik untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik berdiskusi. Guru melakukan perjalanan ke setiap peserta didik untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 5 SDN Kebonsari 03 pada materi keberagaman budaya Indonesia dengan menggunakan model Project Based Learning atau BJBL. Nah, dalam hal ini saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas dalam penerapan metode scaffolding ini yang saya lakukan, yang pertama melakukan pengelompokan. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian, saya memberi tugas pada peserta didik dengan merancang dan menyajikan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian, saya akan membimbing aktivitas belajar peserta didik dengan melakukan metode scaffolding. Yang terakhir, saya melakukan evaluasi dengan peserta didik terhadap pembelajaran. Hasil yang dicapai ialah dengan menggunakan scaffolding ini, peserta didik akan merasa terlibat di dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima peserta didik. Peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, hasil yang dicapai dengan menggunakan metode scaffolding ini, peserta didik terlibat aktif di dalam diskusi sehingga membuat pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZBD dengan menggunakan media audio-visual yang disajikan oleh guru membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini, secara kedepannya, kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikianlah penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 5 SDN Kebonsari 03 Jember. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.